Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Babang Projo. Oke, pada video kali ini gua mau bercerita ya, keluh kesah gua ke customer nih. Jadi ini pengalaman gua pribadi yang nggak menyenangkan selama gua ngojol dari tahun 2016 sampai ketemu di akhir tahun 2024 masalah kayak gini. Oke, sebelum gue bercerita, gue doain dulu buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktu memutar video ini. Gue doain abang-abang, empok-empok, sedulur sekalian diberikan limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama limpahan rezeki yang berlimpah ya, rezeki baik sehat walafiat, panjang umur, keluarga pada sehat, kemudian rezeki keuangan yang mencukupi. Oke, langsung aja gua mau jabarin dulu kronologi kejadiannya. Jadi gua jelaskan dulu kronologinya ketika gua bisa ribut hebat sama customer. Yang jelas customernya ini perempuan ya, kalau laki-laki mungkin nggak bakalan panjang urusannya. Jadi begini bang, awal ceritanya, gue on beat di hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 jam 5 sore. Kebetulan waktu itu gue nyalain aplikasi GoPartner, nggak lama orderan langsung masuk nih. Awal orderan ini jemputnya itu di Jalan Sangging atau di jalan dekat rumah gua, di gangnya nggak jauh, tapi dia ngechat bilang, "Mas, posisi saya di depan kelurahan ya." Oke, gue bilang, karena kebetulan emang dari jalan rumah gua nih ke kelurahan itu jaraknya deket, kurang lebih hanya 100 meteran. Kebetulan tujuannya ini ke daerah Sukatani, Depok, dengan argo 26.800. Nanti gua capture history orderannya. Awal mulanya oke-oke aja. Gua ketemu CS-nya di depan kelurahan, gua jemput. Dia udah pakai helm, tapi dia ada bawa-bawaan. Gua taruh barang-barangnya, gua cantelin di deck depan. Kebetulan kan motor gue Matic Scoopy, gue taruh barang. Terus pada saat dia mau naik, emang dia ngomong, tapi ini jadi sesuatu yang aneh, karena dia kan pesen Gojek itu kan titik jemput dan titik tujuan itu sesuai dengan di aplikasi ya bang ya. Tentunya kalau mitra driver paham ya, kalau kita kerja itu online berdasarkan titik jemput dan titik antar, dan kita mengikuti route map yang disarankan oleh Google Map. Jikalau di jalan tersebut terjadi kendala seperti macet ataupun kejadian yang lainnya, sehingga supaya memperingkas waktu, kita dicarikan jalan alternatif lewat jalan yang lain. Oke, dia bilang begini bang, "Mas, nanti kita lewatnya jalan Curug Sukatani ya, Pekapuran, jalan Pekapuran. Soalnya saya taunya jalan lewat situ aja." Gue bilang, "Oke mbak, diatur aja. Nanti kita lihat sikonnya juga, karena ini udah jam sore, biasanya macet di perempatan Jalan Raya Bogor, tepatnya di daerah Cijago." Oke, dia udah naik, kemudian jalanlah gua tuh antar CS tersebut. Namanya CS di sini nggak gua sebutin ya, karena itu buat privacy dia, takutnya dia tersinggung, karena gua anggap masalah ini sebenarnya udah clear, tapi ini buat pengalaman aja. Jadi pas di jalan dia sebenarnya ada masalah bang. Dia ada masalah apa? Dia video callan dengan temannya. Di situ gue udah agak lupa dia bercerita apa
tentang apa dengan temannya itu, yang jelas dia diomelin sama temannya tersebut, dan temannya juga nggak percaya bahwasanya si CS ini lagi ada di Jakarta gitu. Katanya sih karena mau menghadiri undangan pernikahan ponakannya si mantan, bilangnya begitu di jalan tuh, yang gue denger nih ya, seperti itu. Oke, singkat cerita, gue udah sampai nih di lampu merah Cijago. Bener aja bang, macet banget. Kalau ente yang udah pernah kesana pasti paham ya, dari jalur Jakarta menuju Bogor, titik macet parahnya salah satunya di lampu merah Cijago ini. Kebetulan gue tahu, gue bilang, kak ini macet banget kak, kita posisi masih jauh nih ketemu lampu merahnya gitu kan. Gue posisi dari belum sampai pasar Cisalak waktu itu. Gue udah ngomong begitu, gue wanti-wanti, gimana kak kita lewat dalam aja, kebetulan saya tahu nih, dan di map juga kebaca lewat dalam pasar. Oh ya mas, dia bilang, nggak apa-apa deh daripada macet. Karena kan kalau yang ngikutin arahan dia lewat jalan Pekapuran itu harus nyeberangin lampu merah Cijago ini bang. Kebetulan itu lampu merah Cijago kalau dari Jakarta menuju Bogor itu cepet banget lampu hijaunya, sementara lampu merahnya lama. Karena udah stuck nggak bisa gerak, akhirnya ya udah dia setuju, oke, udah lewat pasar Cisalak dalam, tembuskan lewat pinggir tol Cijago tuh, terus lewat Kolong. Karena gua ngeliat mapnya lebih deket rutenya lewat jalan raya Ciherang, Sukatani, Harjamukti, gue ikutin lah map itu. Nah singkat cerita, gue udah deket nih sama titik tujuan. Di sini nih awal mula masalahnya nih. Kalau gue inget-inget sih, gue juga pengen ketawa sekaligus kesel juga sebenarnya sama CS ini nih. Karena gue kan ojol, driver online, ya patokannya ya titik tujuannya itu di situ gitu. Singkat cerita, gue udah deket banget ke titik tujuan. Gue pastiin dong, kak bener posisinya di dalam perumahan gitu, daerah perumahan Sukatani di wilayah Harjamukti sana. Kalau nggak salah waktu itu masuk ke jalan Semangka. Situ gue tanyain di situ, dia bilang enggak mas, tapi dia dengan nada sewot waktu itu, makanya gue kepancing tuh. Enggak mas, enggak di perumahan. Saya tuh makanya bilang dari awal sama masnya, jangan lewat dalam, saya nggak tahu jalan, lewatnya jalan utama. Saya nggak tahu ini daerah mana. Terus dia nunjukin dah tuh Sherlock temennya, ini teman saya tuh nunggunya di sini gitu. Jadi dia janjian sama temennya tuh, temen cowoknya. Gue lihat lah HP-nya, gue cek. Oh ini mah Alpamidi Pekapuran kak, kenapa nggak ngomong? Lah masnya sih ngajakin lewat sini gitu. Lah lu yang nitik di sini, dalam hati gue. Ribut gue di situ. Ya sekarang mah gini mbak, saya mah acuannya titiknya gitu kan, karena saya kan juga kan ngikutin saran dari Google Map, cari rute yang terbaik, karena kan tadi tahu sendiri kondisi macet, makanya saya ajakin lewat sini gitu. Ribut, cekcok, tapi gue anterin dia ke titik yang dia janjian sama temennya itu di Alpamidi Pekapuran. Gue bilang, gue ngegerendeng, tapi gue rasa sih dia ngedengar. Gue bilang, ya udahlah amal, mudah-mudahan bukan amal ke tempat yang salah, gue bilang gitu. Karena dia tuh nggak ada kesadaran apa ya, minta maaf kek, baik-baik ngomong kek gitu kan. Ini gue mau disalah-salahin kan, emosi jiwa kan bang. Udah gue anterin, gue juga kagak minta ongkos tambahan sama dia. Gue juga udah sampai titik tujuan tuh di Alpamidi Pekapuran. Gue bilang, di sini bukankah titiknya? Kalau dari itu sih udah benar. Ya udah turunin aja saya di tengah jalan. Lah, tengah jalan gimana sih, orang gue turunin di pinggir jalan gitu kan. Tengah jalan mau ditabrak motor, tabrak mobil, enak aja lo. Gue bilang gitu kan.
berantem lagi gua. Kebetulan di situ ada 2 opang ngeliat, ketawa dia ngeliatin gua ribut sama tuh CS cewek yang rada PA kalau gue bilang sih. Di situ gue masih ribut lagi karena gue merasa gue yang bener, dia juga merasa dia yang bener gitu. Tapi di akhir gue ngomong, ya udah deh mbak, saya ngaku salah, saya minta maaf ya, udah jangan diperpanjang, jangan diperkeruh, gue bilang gitu. Cuman karena dia temen cowoknya datang ini kayak orang playing victim bang, jadi dia kayak minta perlindungan, minta pembelaan gitu. Cuman si temennya ini diem aja. Gue bilang, ini bang, temennya situ nih ngasih titik di dalam, di perumahan. Ya saya kan ngikutin Google Map, dia bilang gitu. Gak taunya titiknya di sini, dia secara titik aja udah salah, tapi dia nggak mau ngalah. Gue bilang begitu. Oh iya udah, akhirnya bubar karena gue disuruh jalan tuh sama opang. Udah mas bubar katanya. Udah jangan diladenin, nggak kelar katanya. Karena waktu juga udah mepet mau maghrib, ya udah gue jalan. Jadi kayak gitu bang ceritanya, apa ya, seru, unik dan bikin emosi itu ya. Jadi itu pengalaman gue di akhir tahun 2024. Pahit gue bilang. Sial dapet CS model kayak begitu. Seumur-umur gue ngojol, 2016 di Gojek, 2015 di Grab, nggak ada gue yang nemuin CS model kayak gitu. Kayak bocah banget bener. Padahal mah usianya gue rasa sih udah remaja lah, udah usia 17 ke atas, tapi pemikiran kayak bocah. Ya mungkin itu aja kejadian unik nan lucu dan bikin emosi di akhir tahun 2024 buat gue. Jadi untuk abang-abang sekalian, ketika menghadapi CS aneh model kayak gitu ya kembali lagi ke abangnya, tapi tetap kendalikan emosi, adabnya juga dijaga supaya apa? Supaya akun kita tetap aman bang. Jadi kita ketika nanti misalkan dia laporan nih ke customer service, kita ada pembelaan gitu. Toh kita juga kan di posisi yang benar begitu. Jangan sampai kita juga kalah argumen, nurut iya aja, tapi kayak kita diperlakukan kayak gitu. Efeknya apa bang? Nanti dia ngulangin hal-hal kayak gitu ke driver yang lain, nggak bagus kayak gitu bang. Kasihan driver berikutnya kayak gitu. Oke, itu aja mungkin cerita dari gua, nggak berpanjang kalam lagi. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman yang bisa di-share ke yang lain ya, mengenai CS model kayak begitu. Itu aja dari gua. Selamat menikmati hidup di tahun 2025. Gua doain abang-abang semua pada gacor, orderannya lancar, target hariannya juga tercapai. Intinya konsistensi ketika on beat. Oke, gitu aja dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam sukses 2025.